Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita percaya dan kita meyakini bahwa ibadah kita pada hari ini adalah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan namanya. Kita memuji dari PPR nomor 26, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujian Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Kita pujikan bait yang ketiga, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, maut telah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mazmur nomor 68 ayat yang ke-20. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mau kembali mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Saat ini kami kembali datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Meskipun saat ini diri kami tidak hadir di dalam rumah-Mu melalui gereja-Mu yaitu GKT Blimbing. Tapi kami beribadah di tempat ataupun di rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau membuka hati dan diri kami. Selama seminggu yang telah kami lalui, ada begitu banyak kehidupan kami yang tercemar karena kami melakukan dosa ya Tuhan. Saat ini kami memohon ampun daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang sentiasa mengingatkan diri kami untuk mau melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bahkan ajar dan terus ingatan kami Tuhanku melalui firman-Mu, agar kami juga ingat akan perintah-Mu. Berikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan Tuhanku, agar kami tidak terus jatuh di dalam godaan, agar kami tidak lagi jatuh kepada perbuatan dosa. Kami mohon, biarlah Tuhan senantiasa menyucikan hati dan hidup kami Tuhanku. Kami serahkan kembali diri kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Dia, yang terambil dalam surat Kolose pasal yang pertama
ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diberikan petunjuk di dalam menghadapi akan segala kehidupan kita ini dan lika-likunya. Melalui petunjuk hidup baru yang terambil di dalam surat 1 Petrus, pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, yang berbunyi demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah harapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, seperti petunjuk hidup baru yang tadi kita dengarkan, mari kita mau hidup sebagai anak-anak yang taat dan kita tidak mau lagi menuruti hawa nafsu dunia, karena kehidupan kita telah diubahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita mempunyai kehidupan yang baru. Ada sebuah pujian yang menyatakan, sejak ku terima Yesus, ada sukacita yang berlimpah di dalam diri dan hati kita. Dan kiranya kehidupan kita juga demikian. Sejak kita menerima Kristus, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kehidupan kita selalu berlimpah dengan sukacita. Mari kita mau memuji akan pujian ini dari PPR nomor 74, Perubahan Ajaib Jadilah. Ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah sejak ku terima Yesus. Jalan dosa dan gelap, jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Bait yang ketiga. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Tidak bimbang dan hatiku jadi teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku
Mari diri kita bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat, kita mau kembali mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. Mari setiap jemaat sekalian kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama kita mau berdoa terus bagi bangsa negara kita, yang dimana di negara kita ini tengah dilanda pandemi corona, dan biarlah kita berdoakan pemerintah pusat hingga sampai ke pemerintah daerah di dalam proses penanggulangan virus corona ini. Dan juga kita doakan agar masyarakat Indonesia boleh taat dan mematuhi seluruh program atau gerakan yang disampaikan oleh pemerintah yang ada. Sehingga penyebaran virus corona boleh semakin mengecil, bahkan nanti boleh tuntas. Berikutnya kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat sekalian, bahkan setiap diri kita bawa di dalam doa pada hari ini. Kita berdoa, bila Tuhan juga boleh terus menolongkan kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga kita. Saat ini kita mungkin menghadapi di tengah-tengah pandemi corona ini begitu berbagai macam kesulitan, mulai dari perekonomian, kita juga mengalami gangguan dalam kesehatan, kita mengalami keterhambatan di dalam kita beraktivitas, dan biarlah Tuhan boleh menolong dalam segala sesuatunya. Dan kita juga berdoa, biarlah setiap jemaat yang masih bekerja aktif berlalu lalang di jalanan, kita juga doakan biarlah Tuhan boleh menyertai akan perjalanan mereka dan keselamatan mereka. Berikutnya kita juga mau berdoa untuk keamanan di negara kita, secara khusus di Kota Malang. Kita melihat beberapa berita banyak tindakan-tindakan kriminalitas dikarenakan banyak narapidana yang dibebaskan dari penjara sehingga mereka kembali berbuat kejahatan. Kita doakan biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap diri kita yang ada di Kota Malang, bahkan secara khusus bagi diri kita, setiap jemaat GKT Blimbing, boleh Tuhan jaga diri kita, keluarga kita, dan rumah kita, dan biarlah terhindar dari segala perbuatan jahat. Mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali berdoa syafaat Tuhanku. Yang pertama kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, yang dimana bangsa kami ini dilanda pandemi corona sudah 1 bulan ini Tuhanku, yang dimana jumlah positif semakin bertambah hingga ribuan hingga hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong Bapak Presiden Jokowi beserta dengan para jajaran menterinya untuk mengambil beberapa macam kebijakan, dan nantinya kami juga berdoa setiap masyarakat Indonesia boleh taat dan mematuhi akan kebijakan yang datang daripada pemerintah ini Tuhanku. Sehingga penyebaran dari virus corona ini boleh terhambat, bahkan juga nantinya terhenti. Bahkan kami rindu segala sesuatu boleh kembali seperti normal ya Tuhanku, seperti dahulu sebelum adanya coronavirus. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan boleh menolong negara kami ini juga mengalami kejatuhan di dalam perekonomian dan berbagai macam hal. Biarlah nanti di hari-hari ke depan Tuhan boleh pulihkan negara kami ini Tuhanku. Tuhan boleh memberikan kiranya saat ini juga damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Secara khusus bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhanku. Saat ini setiap diri kami juga mengalami berbagai macam pergumulan. Tidak hanya kami mengalami ketakutan atau kekhawatiran kami terkena coronavirus, tapi juga mungkin kami memiliki kendala karena pandemi ini. Pekerjaan kami menurun, usaha kami juga menurun, sehingga membuat diri kami stres ataupun berbeban pikiran, berbeban berat.
Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kelegaan, Tuhan yang boleh menolong diri kami, Tuhan boleh menyertai dan terus memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhanku. Dan juga kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhanku, setiap jemaat GKT Blimbing, kiranya di tengah-tengah pandemi kami tidak lagi berjumpa secara tatap muka melalui ibadah-ibadah yang ada, tapi biarlah kami boleh terus ingat akan Kau, dan kami boleh terus ingat untuk merenungkan dan haus akan firman-Mu Tuhanku. Dan juga biarlah pertumbuhan iman kami boleh terus Tuhan tumbuhkan, meskipun kami hanya beraktivitas di rumah Tuhanku. Kami juga berdoa biarlah Tuhan boleh menolong setiap rekan-rekan kami ataupun sedang jemaat kami yang masih terus beraktivitas di luaran sana, tidak stay di rumah karena mereka harus mencari nafkah dan sebagainya di dalam pekerjaan. Mereka berlalu lalang di jalanan. Tuhan boleh sertai mereka, berikan keselamatan, juga berikan kekuatan di dalam berlalu lalang di jalanan, sehingga mereka nanti boleh menempuh tujuan mereka dengan selamat. Bahkan Tuhan peliharakan kesehatan mereka semua. Terakhir kami juga berdoa untuk kota kami Malang ini Tuhanku. Di beberapa berita, biarlah kami mengalami juga kekhawatiran, juga ketakutan, karena ada beberapa tindakan kriminalitas, pencurian motor, perampokan dan sebagainya. Dikarenakan narapidana di kota Malang dibebaskan ratusan orang ya Tuhanku. Dan ini membuat kami was-was dan kami takut. Kami mohon penyertaan dan pemeliharaan-Mu dan juga penjagaan-Mu ya Tuhanku. Tuhan boleh lindungi diri kami, keluarga kami, bahkan juga rumah kami. Jauhkan dan hindarkan kami Tuhanku daripada hal-hal tindakan kejahatan. Sehingga kami boleh dalam kondisi yang aman, tentram. Dan juga Tuhan berikanlah damai sejahtera daripada-Mu di dalam hati kami. Sehingga kami tidak khawatir berlebihan, akhirnya kami menjadi stres dan sakit. Terima kasih Tuhanku, inilah doa syafaat kami. Kami naikkan hanya kepada-Mu saja Tuhanku. Tuhan yang senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyambut dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lesa Yurike. Mari kita siapkan hati kita melalui pujian dari PPR bagian merah nomor 9, Kau yang terindah. besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bergelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. semua lidah akan
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan mengurapi setiap kami, supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama ini Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan yang layakan, Tuhan yang mampukan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah setiap kita boleh merasakan sukacita dan damai dari Paskah tahun ini. Meskipun pada tahun ini kita merayakan Paskah dengan cara yang berbeda. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15, kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak kita untuk membaca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat yang pertama, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian membaca ayat yang kedua. Begitu seterusnya kita akan baca secara bergantian hingga ayatnya yang ke-11. Judul perikopnya Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema yang berkaitan erat dengan Paskah, yaitu kebangkitannya ubah hidupmu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara soal kebangkitan Yesus, saat ini ada banyak orang yang tidak percaya bahwa hal itu benar terjadi. Banyak orang yang beranggapan bahwa kisah kebangkitan Yesus hanyalah mitos. Anggapan ini bukan cuma terjadi pada hari ini saja, tetapi sebenarnya jauh setelah peristiwa Yesus bangkit, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pada saat itu telah membuat sebuah berita bohong. Kalau zaman sekarang kita sebutnya hoax ya, mengenai kebangkitan Yesus. Mereka menyewa orang, yaitu penjaga kubur Yesus,
agar mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri pada malam hari oleh murid-muridnya. Nah, alhasil pemikiran bahwa kematian Yesus hanyalah mitos itu pun terjadi, bahkan sampai hari ini masih ada orang yang percaya bahwa mayat Yesus itu bukan bangkit tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, meskipun berita bohong itu beredar di masyarakat, namun hal itu tidak menghalangi akan kebenaran yang sebenarnya. Buktinya pada saat itu banyak orang menjadi percaya, banyak orang yang yakin percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bahkan sampai hari ini pun banyak orang yang percaya, termasuk kita. Orang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan berita itu akhirnya membuat banyak orang juga mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang dahulunya tidak percaya dan menolak Kristus menjadi percaya. Bahkan mereka juga mau menjadi saksi Kristus. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah film berjudul The Pursuit of Happiness. Film ini diperankan oleh seorang aktor Amerika Serikat bernama Will Smith, di mana film ini diangkat dari kisah nyata dari seorang pria bernama Chris Gardner. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil di tengah-tengah kondisi ekonomi yang berat. Chris Gardner adalah seorang yang bekerja keras. Dia rajin dan juga punya impian yang besar bagi keluarganya. Dengan memiliki latar belakang seorang sales, Gardner memberanikan diri untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan juga canggih. Nah, Gardner bahkan berani mengambil risiko dengan mengambil semua tabungannya hanya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran tersebut. Lalu dia mulai pergi untuk memasarkan alat tersebut kepada para dokter. Namun karena alat tersebut cukup mahal dan juga kurang dibutuhkan, akhirnya membuat Gardner kesulitan untuk menjualnya. Nah, sedangkan kondisi ekonomi dalam keluarganya semakin berat. Bahkan istrinya sendiri memilih untuk pindah ke New York karena tidak tahan dengan beban hidup yang semakin berat. Nah, Gardner akhirnya harus mengurus anaknya seorang diri. Tetapi karena rasa sayangnya pada sang anak, Gardner terus berusaha mencari cara untuk dapat bertahan hidup. Nah, singkat cerita, suatu hari Gardner ini bertemu dengan seseorang yang sedang memarkirkan mobil Ferrari warna merah gitu ya. Nah, waktu Gardner lihat itu dia terpesona. Lalu dia memberanikan diri untuk bertanya kepada pemilik dari mobil tersebut. Dia bertanya, "Apa pekerjaan Anda sehingga Anda bisa memiliki mobil Ferrari yang begitu cantik ini?" Lalu orang itu, pemilik dari mobil itu menjawab, "Saya seorang pialang saham." Nah, ketika Gardner mendengar jawaban dari orang tersebut, dia seketika memiliki semangat, dia memiliki impian untuk menjadi seorang pialang saham. Nah, akhirnya singkat ceritanya Gardner akhirnya menjadi seorang pialang saham yang sukses dan menjadi orang yang kaya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah film ini saya tidak menekankan pada bagaimana perjuangan keras seorang Gardner untuk bertahan hidup dan membesarkan anaknya. Tetapi yang ingin supaya kita soroti bersama adalah perjuangan dari Gardner dengan pemilik mobil Ferrari merah tersebut. Ketika dia berjumpa dengan pemilik mobil tersebut, di situ dia akhirnya mendapat semangat kembali. Di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah pergumulan berat yang dia alami, di situ dia mendapat semangat kembali. Nah, jika kita perhatikan bersama Bapak Ibu, setelah pertemuan tersebut, Gardner akhirnya mendapatkan impian kembali. Dia mendapatkan harapan kembali untuk menjadi sukses. Dan benar saja, setelah pertemuan singkat tersebut yang terjadi di tempat parkir, akhirnya Gardner dia mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Hidupnya menjadi sukses dan menjadi kaya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini sedikit memberi gambaran kepada setiap kita mengenai perubahan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Paulus yang dahulunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, akhirnya diubahkan oleh Tuhan menjadi pembawa Injil Tuhan. Perubahan hidup Paulus terbilang yang paling cepat karena dia tidak membutuhkan waktu lama. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus langsung menyerahkan dirinya untuk menjadi pemberita Injil. Meski di dalam perubahan tersebut dia mengalami pergumulan yang sangat berat karena kerasulannya diragukan.
Mengingat kisah hidup dari Paulus dahulu adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi semua itu tidak memudarkan semangat dari Rasul Paulus untuk terus memberitakan Injil. Paulus tidak memperdulikan apakah kerasulannya itu diakui atau tidak. Yang terpenting adalah Injil Kristus dapat disampaikan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu pertanyaan untuk setiap kita adalah, ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang percaya, apakah hidup kita sudah berubah? Lalu perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu dapat menjawabnya secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tema renungan kita pada hari ini, kebangkitannya mengubah hidupku. Nah, melalui 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 ini kita akan melihat dua hal. Mengapa kebangkitan Yesus dapat membawa perubahan hidup. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah Injil. Kita bisa perhatikan di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Injil yang Rasul Paulus beritakan, yaitu tentang kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, membawa kemenangan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus pada waktu itu sangat menggemparkan banyak orang. Berita itu bukan hanya terdengar di Yerusalem saja, tetapi juga sampai ke kota-kota lain. Banyak orang akhirnya menjadi percaya dan memutuskan untuk menjadi pengikut dan saksi Kristus setelah peristiwa tersebut. Para murid Tuhan Yesus pun mereka mengalami perubahan yang sejati. Meski sebelumnya mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, akan tetapi mereka belum mengalami perubahan yang sejati. Buktinya saat ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka langsung berhamburan berlari. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi setelah kematian bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, disitulah perubahan hidup sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan mereka. Injil yang Yesus beritakan selama ini kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan Yesus, khususnya mengenai kematian dan kebangkitannya, akhirnya mereka pahami setelah mengalaminya secara langsung. Mereka menjadi percaya dan bertekad melayani Yesus, memberitakan Injilnya sekalipun dalam keadaan susah. Kebangkitan Yesus bukan hanya mengubah hidup para murid-muridnya saja, tetapi juga banyak orang yang mendengar saat itu mereka juga mengalami perubahan hidup. Bahkan sampai hari ini setiap kita pun termasuk di dalamnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati banyak orang merasa kehilangan. Banyak orang merasa berduka karena Sang Mesias yang mereka nantikan malah mati di kayu salib. Kematiannya pada saat itu juga membuat orang-orang seakan kehilangan harapan. Tetapi ketika Yesus bangkit, segala kesedihan, duka cita, ratap tangis, dan perasaan tak berpengharapan sirna diganti dengan sukacita yang melimpah. Untuk itulah kabar bangkitnya Yesus tersebar luas ke berbagai negeri, sehingga jumlah orang yang percaya pada saat itu tuh semakin bertambah banyak. Banyak orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus dan mungkin menyangkal Yesus sebagai Tuhan, akhirnya menjadi percaya dan menyerahkan diri sebagai saksi Kristus. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, di sini dapat kita simpulkan bahwa Injil dapat membawa seseorang mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Kebangkitan Yesus menarik orang yang tidak percaya menjadi percaya. Kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh para saksinya membawa orang ikut menjadi saksi Kristus. Demikian juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Perjumpaannya bersama Yesus membuat Paulus memutuskan untuk mengikut Yesus, memberitakan tentang Injilnya kepada siapapun yang ia jumpai, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang non-Yahudi, termasuk jemaat di Korintus. Nah, setelah pelayanan Paulus berhasil di Korintus, dia juga pergi ke kota-kota yang lainnya. Nah, kota Korintus ini dikenal sebagai kota yang besar, makmur dan kaya. Tetapi meskipun dia kota yang besar, dosa sangat mudah untuk masuk di dalam kota ini. Dosa dengan mudah merajalela di sana. Untuk itulah di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus dia memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di sana, yang ada di Korintus, agar tetap teguh berpegang pada Injil. Jangan mudah dihasut oleh ajaran lain, karena hanya Injil sajalah yang membawa mereka pada keselamatan. Karena Injil adalah kabar tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, keadaan pada saat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita yang hidup pada saat ini. Ada begitu banyak Injil-Injil palsu yang bermunculan.
Entah itu disebarkan melalui seminar atau melalui media sosial, apalagi di saat-saat seperti ini. Karena adanya virus corona ini, Injil palsu juga mulai banyak kita jumpai, khususnya di media sosial gitu ya. Tidak banyak orang Kristen yang ternyata menjadi penyebar dari berita Injil yang miring tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita perlu waspada, jangan sampai kita terjebak. Paulus dia mengingatkan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya. Kita harus memegang teguh Injil yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekali lagi, Injil adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Selain itu, berita kebangkitan Yesus bukan hanya cerita fiksi yang dikarang atau dongeng saja, tetapi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu benar-benar pernah terjadi di dalam dunia ini. Bukan cuma dongeng atau cerita karangan orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang ahli hukum, dia bernama Sir Lion Lukhu. Dia tercatat dalam Guinness Book of World Records karena keberhasilannya dalam membela 245 kasus pembunuhan secara berturut-turut. Dia menjadi lambang antusiasme dari keyakinan orang Kristen mengenai bukti kebangkitan Kristus. Ketika beliau berkata, dia berkata begini, saya memiliki pengalaman lebih dari 42 tahun sebagai pengacara di berbagai penjuru dunia dan saya masih aktif sampai sekarang. Saya beruntung berkali-kali saya sukses dalam pengadilan dan dengan tegas saya harus berkata bahwa bukti dari kebangkitan Yesus Kristus begitu banyak dan kuat sehingga harus diterima tanpa ada keraguan sama sekali. Nah, Bapak Ibu, pengakuan dari Lukhu ini membuat banyak orang Kristen semakin antusias dan percaya pada Injil. Karena memang benar bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu nyata, bukan hoax atau dongeng. Nah, Bapak Ibu, saya juga yakin bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya, itu berarti kita meyakini bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu benar atau nyata terjadi. Nah, apabila kita yakin atau percaya itu nyata, maka seharusnya kita tidak mudah terpengaruh oleh Injil-Injil palsu di luar sana yang berusaha untuk menggoyahkan iman kita. Kita juga perlu waspada dan hati-hati. Jangan sampai akhirnya kita menjadi bimbang dan akhirnya iman kita menjadi sia-sia. Bapak Ibu, akhir-akhir ini khususnya di masa-masa wabah virus corona ini, saya seringkali mendapat pesan, entah itu berupa gambar atau mungkin kata-kata rohani yang bermunculan di HP gitu ya. Itu biasa saya terima tiap hari kayak gitu. Nah, apalagi ini dalam momen-momen Paskah dan juga Jumat Agung kemarin itu banyak masuk gitu ya. Nah, banyak gambar-gambar atau kata-kata rohani yang saat itu muncul itu seakan-akan sedang memanfaatkan keadaan. Contohnya, saya pernah dapat gambar itu intinya berkata seperti ini. Dengan kuasa Paskah dan kebangkitan Yesus, maka semua pasien virus corona itu akan sembuh. Bahkan wabah virus corona ini akan hilang karena kuasa dari Paskah dan juga kebangkitan dari Tuhan Yesus gitu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan contoh hoax yang perlu kita waspadai. Jangan sampai akhirnya kita percaya dengan berita demikian atau jangan sampai kita akhirnya yang menjadi penyebar berita tersebut. Meski sebenarnya Tuhan bisa kok melakukan mujizat tersebut, tetapi kembali pada diri kita, berimanlah dengan hikmat gitu ya. Biarlah setiap kita Bapak Ibu boleh belajar dari Paulus, yaitu beriman teguh pada Injil yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak mudah terpengaruh terlena dengan Injil-Injil palsu atau bahasa kerennya hoax yang menjebak kita gitu ya. Ingat bahwa isi dari Injil itu adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana Injil itulah sehingga kita bisa diselamatkan. Selain itu kita juga perlu ingat bahwa Injil juga adalah berita yang nyata, yang benar, bukan berita yang palsu atau fiktif. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya yang kedua, mengapa kebangkitan Yesus itu mengubah hidup? Karena kebangkitan Yesus itu adalah anugerah atau kasih karunia yang dilimpahkan bagi setiap kita. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Rasul Paulus adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling saya sukai.
karena kesaksian hidupnya yang benar-benar luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah hidup dari Paulus yang dahulunya adalah seorang penganiaya umat Tuhan, akhirnya diubahkan Tuhan untuk menjadi pemberita Injil kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara soal Paulus, saya ingat akan kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia bersaksi bahwa dahulu dia tidak pernah kenal Tuhan. Dia dulu adalah seorang buronan. Dia selalu melakukan kejahatan gitu ya, tindakan kriminal, sehingga dia itu jadi buronan. Hingga akhirnya suatu hari Tuhan menangkap dia, Tuhan menyelamatkan dia. Dan dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, yang sampai saat ini dia terus melayani Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus pada waktu itu juga mengubah hidup banyak orang. Mereka yang sebelumnya tidak percaya akhirnya menjadi percaya. Bukan hanya sampai di situ saja. Setelah mereka percaya, mereka juga mau menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Rasul Paulus juga dia memberikan kesaksiannya di ayatnya yang ke-9, ayat 9 dan 10 dia berkata, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut sebagai rasul, sebab aku telah menganiaya umat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang." Nah, Bapak Ibu, Paulus dia mengungkapkan bahwa perubahan yang ia alami bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Allah. Allah memberikan kasih karunia tanpa menilai kehidupannya sebelumnya. Allah memberikan secara cuma-cuma kepadanya. Makanya Paulus dia menyebut dirinya tidak pantas menjadi rasul, tetapi Tuhan yang melayakkan dia untuk menjadi seorang rasul. Paulus dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Paulus mempergunakan kesempatan itu untuk pergi memberitakan Injil kepada banyak orang. Di ayat yang ke-11 Paulus berkata, "Sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya." Nah, mereka yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah para saksi Kristus, mereka yang sudah memutuskan hidup untuk menjadi percaya dan menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana tanggapan atau respon Bapak Ibu ketika mendengar Injil. Apakah Injil yang didengar itu hanya sebatas khotbah biasa yang tidak berarti apa-apa, atau apakah Injil benar-benar membawa perubahan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Paulus dia menyebut bahwa keselamatan yang Allah berikan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Karena itu sebuah anugerah, maka Paulus juga ingin supaya orang lain merasakan atau mengalami anugerah Allah itu di dalam kehidupan mereka. Nah, dengan cara apa? Yaitu Paulus dia pergi memberitakan Injil tentang kebangkitan dan kematian Yesus kepada mereka. Nah, inilah bukti Bapak Ibu perubahan hidup yang dialami oleh Paulus, yaitu kebangkitan Yesus yang adalah anugerah itu ia sebarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena hanya dengan demikian ia dapat membalas akan kasih karunia Allah meski dia sadar bahwa itu tidak cukup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin bahwa ketika kita percaya dan menerima Injil itu di dalam kehidupan kita, maka pasti ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti orang-orang dahulu yang menyaksikan kebangkitan Kristus dan mereka menjadi semangat untuk memberitakannya. Nah, salah satu contoh yang paling baik dalam Alkitab tentang perubahan hidup, yaitu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 tentang cara hidup jemaat mula-mula. Ketika mereka menerima Injil, mereka menjadi pengikut Kristus, di situ hidup mereka diubahkan. Mereka semakin tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tekun bersekutu, mereka juga saling membantu, berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, dengan cara hidup mereka demikian, mereka sudah memberitakan Injil. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47b dikatakan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, kita tidak harus menjadi sama seperti Paulus yang pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil. Tetapi kita bisa mulai dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya keluarga kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita, tempat kita di mana kita bekerja. Disitulah kita dapat memberitakan Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, inilah yang dapat kita lakukan untuk membalas anugerah Tuhan. Meski sebenarnya sekalipun kita menyerahkan hidup kita, itu tidak akan cukup untuk membalas akan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang bapak, dia memiliki seorang anak yang sangat dia kasihi.
Suatu hari anaknya ini mengalami kecelakaan. Anaknya ditabrak mobil sehingga anaknya langsung mati di tempat gitu ya. Nah, pelaku dari kecelakaan itu adalah seorang pria yang juga masih muda. Usianya tidak jauh berbeda dari anak yang ditabrak tersebut. Nah, ayah dari anak ini dia begitu kehilangan karena anak satu-satunya yang begitu dikasihinya meninggal gitu. Nah, bapak ini sebenarnya ayah ini sebenarnya dia punya 3 pilihan. Yang pertama, dia bisa saja mendatangi anak muda tadi dan membunuhnya gitu ya. Nah, ini disebut sebagai balas dendam. Lalu yang kedua, dia juga bisa menyerahkan anak muda tersebut kepada polisi sehingga anak muda tersebut bisa dipenjarakan. Kalau ini disebut sebagai keadilan. Sedangkan pilihan yang ketiga, dia bisa mengampuni anak muda itu bahkan mengangkatnya menjadi anaknya. Dan ternyata bapak ini dia memilih pilihan yang ketiga. Dia mengangkat anak itu menjadi seperti anaknya sendiri, mengasihinya dengan tulus dan memberikan hartanya kepada anaknya tersebut. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebut sebagai kasih karunia atau anugerah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sama seperti anak muda itu. Kita telah melakukan banyak dosa dan sepantasnya kita diberikan hukuman karena perbuatan kita. Tetapi Allah tidak melakukan demikian. Ia memilih menerima kita yang berdosa ini dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi setiap kita agar supaya kita diselamatkan. Kita semua bebas dari hukuman dosa. Nah, inilah kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Di mana kasih karunia ini juga seharusnya kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah memberikan anugerahnya kepada kita tanpa memperdulikan siapa diri kita. Jadi Bapak Ibu, apabila kita bisa seperti sekarang ini, itu juga karena kasih karunia atau karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah anugerah Tuhan yang melimpah itu tidak kita simpan sendiri, tetapi mari kita bagikan juga kepada orang lain, agar supaya mereka juga dapat merasakan akan kasih karunia Tuhan, akan anugerah Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang membawa keselamatan yang kekal di dalam kehidupan. Nah, kebangkitan Yesus Kristus adalah anugerah dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Karena melalui kematian dan kebangkitannya hidup kita diubahkan menjadi baru. Kita juga mendapat keselamatan di dalamnya. Nah, biarlah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dapat membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Di mana kematian dan kebangkitan Yesus adalah Injil yang harus selalu kita pegang teguh agar kita tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa dunia ini. Dan juga kematian dan kebangkitannya merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang biarlah setiap kita juga tidak hanya menyimpannya, tetapi mari kita bagikan, kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga anugerah Tuhan itu bukan cuma kita rasakan sendiri, tetapi juga dapat dialami oleh orang lain. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh terus bertumbuh di dalam hati kami dan biarlah kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk dapat memberitakan akan kasih-Mu Tuhan, akan kebangkitan-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga banyak orang boleh semakin percaya dan menerima Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri tiap-tiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu, segala pergumulan kami, harapan kami, rencana kami ke depannya kiranya Tuhan yang pimpin sertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan biarlah setiap diri kita tidak hanya mendengarkan akan firman Tuhan saja, tapi boleh kita simpan dalam diri kita, bahkan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak setiap jemaat sekalian sebagai respon kita atas penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Kita mau menyanyikan juga pujian dari PPR nomor 10 bagian merah. Ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan
sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita pujikan sekali lagi. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Saat ini kami memberikan persembahan kepadamu Tuhan, sebagai bentuk respon ucapan syukur diri kami Tuhanku secara pribadi, atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus dengan adanya kondisi pandemi corona ini, hingga sampai hari ini Tuhan boleh memeliharakan kehidupan kami. Kami mengucap syukur dari dalam hati kami Tuhanku. Dan kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Tuhan yang boleh mengelola melalui anak-anak-Mu, yaitu melalui gereja kami GKT Blimbing. Biarlah para majelis boleh mengelolanya dengan penuh hikmat daripada-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami berikan persembahan ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mau membacakan katekismus Heidelberg secara bertanggapan. Kita akan membaca pada minggu yang ke-16. Mengapa Kristus harus sampai mengalami kematian? Sebab keadilan dan kebenaran Allah menuntutnya. Hanya kematian anak Allah dapat melunasi dosa-dosa kita. Mengapa ia dikuburkan? Sebab penguburannya menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh mati. Kalau Kristus telah mati untuk kita, mengapa kita masih harus mati juga? Kematian kita bukanlah untuk melunasi hutang dosa kita, melainkan mengakhiri perbuatan dosa dan menjadi pintu masuk ke dalam hidup yang kekal. Keuntungan apa lagi yang kita dapat dari pengorbanan dan kematian Kristus di atas kayu salib? Melalui kematian Kristus, diri kita yang lama telah disalibkan, mati dan dikuburkan bersamanya, sehingga keinginan daging yang jahat tidak dapat menguasai kita. Melainkan kita dapat mempersembahkan diri kita sebagai suatu persembahan ucapan syukur kepadanya. Mengapa pengakuan itu menambahkan pula, ia turun ke dalam kerajaan maut? Untuk meyakinkan saya pada waktu menghadapi krisis dan pencobaan yang paling berat, bahwa Kristus Tuhan saya, yang mengalami penderitaan berat, kesakitan, dan teror jiwa yang tak terkatakan itu. Khusus pada saat itu, kayu salib telah menyebaskan saya dari penderitaan dan siksaan neraka. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa,
Mari sidang jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan meninggalkan tempat ini dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, menopang, menghiburkan setiap kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada hari ini telah selesai. Silakan memberi saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.